Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Mikel Sinaga dihajar habis-habisan oleh Freddy dan juga host TV. Karena Mikel Sinaga ini selain nyenggol ijazah Pak Jokowi, ijazah Gibran, ya sekarang nyenggol ijazah Pak Prabowo Subianto. Nggak tanggung-tanggung, ijazah akmil Pak Prabowo disenggol oleh Mikel Sinaga ini agar Pak Prabowo itu juga menunjukkan ijazah akmilnya. Karena selama ini belum pernah Pak Prabowo Subianto menunjukkan ijazah akmilnya, kata si Mikel Sinaga. Ya alhasil dihajar habis-habisan oleh Freddy dan juga host TV. Selain itu ada Roy Suryo juga nih yang lagi ngeles, yang ngakunya persidangan di MK itu berjalan dengan baik ya. Padahal Hakim MK menolak gugatan mereka, menolak usulan Refli Harun agar Roy Suryo Rismontiva diberi kesempatan untuk berbicara di sidang MK. Memalukan. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Bagus juga kalau ditiru oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang sekarang, bahwa beliau kan katanya punya ijazah akmil. Kita nggak pernah lihat. Oh, itu jadi sasaran berikutnya Pak Prabowo nih? Bukan sasaran. Saya mau mengedukasi bahwa Pak Prabowo juga bisa kita tanyakan. Kita sebagai publik punya hak yang sama menanyakan punyanya Pejabat publik kita. Ya, siapapun. Punya Pak Jokowi sama, punya Pak Prabowo sama, dan punya Mas Gibran juga sama. Tunjukkan saja deh. Kok susah sekali nunjukkan ijazah saja? Dan kalau Pak Prabowo mencontohkan, nanti menteri-menteri Bapak juga nyontohkan. Ya kan? Menteri-menterinya yang sudah S3 atau doktor, profesor, segala macam. Contohkanlah yang baik untuk publik, sehingga kita semua membuka ijazah kita semua. Saya juga nanti ikut nunjukin deh. Itu kan Nunjukin ijazahmu untuk apa? Nggak penting. Pertanyakan ijazah Pak Prabowo Subianto. Waduh. dipakai untuk melakukan kejahatan. Ya, nah, ijazah ini kan tidak dipakai melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Narasi Bung Michael ini sesat yang saya katakan. Sesat. Ya. Yang tidak boleh dikembalikan ke pemiliknya itu bahwa itu adalah barang bukti yang pernah dipakai melakukan kejahatan. Misalnya pisau tadi, pisau tadi mau diminta lagi, misalkan itu pisau saya gitu ya, minta lagi dong, nggak bisa. Itu kan dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, ijazah ini kan tidak dipakai melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Narasi Bung Michael ini sesat yang saya katakan. Sesat. Yang saya begitu, Bang. Yang saya katakan itu adalah ya ketika proses ini sudah selesai, maka pengadilan akan mengatakan barang bukti 1, 2 dikembalikan ke sini, 3, 4 ke sini. Itu betul. Tapi sebagai pelapor itu bukan barang alat untuk melakukan kejahatan. Memang bukan kan? Iya. Berarti abang setuju dengan saya dong? Iya. Berarti itu boleh dikembalikan. Disita Penyidik nggak? kapanpun, bukan hak penyidik. Itu hak pelapor untuk meminta kembali. Wah, ngaco. Itu hak pelapor untuk minta kembali. Saya kemarin melaporkan seseorang lain, kawannya abang ini, karena mencemarkan nama baik saya minta balik, enak aja. Ngapain kartu saya dibawa-bawa sama penyidik? Disita bukan? Tadinya mau disita, saya bilang jangan. Itu kan sih ini saya katakan kalau sudah disita oleh pengadilan. Bang, sama aja itu, Bang. Jadi kalau Sama aja kata dia. Enak kali. ijazah, jadi Pak Jokowi Percuma dong ada penetapan pengadilan di. Oke, gini Bang, kita andai-andai aja. Enggak usah berandai. Berandai-andai. Hukum itu hitam Oke, putih. Bang. Berarti Pak Jokowi besok nggak bisa melamar kerja dong kalau dia mau. Kan diminta ijazah. Ya memang Pak Jokowi nggak akan melamar kerja lagi. Bukan itu. Berarti dia tidak bisa. Gini, logikanya, kalau itu ijazah harus disita sampai proses ini selesai, yang sudah sejak 30 April sampai sekarang udah Februari lagi nih, udah mau setahun. Berarti orang yang mengalami hal yang sama dengan Pak Jokowi akan kehilangan haknya untuk melamar kerja karena ijazahnya disita penyidik. Nggak masuk akal. Saya tidak bisa merespon itu. Itu harusnya Nggak masuk polisi akal. atau penyidik yang bisa menjawab. Masuk Tapi akal. jangan berasumsi. Anda berdua jangan berasumsi. Itu yang nggak- Based on data. Kita ini Based on kebanyakan legal. Saya based on data. Data apa soal itu? Karena barang bukti saya dikembalikan oleh penyidik. Bukan disita. Tapi Polda tidak Metro Jaya. disita. Ya, sebentar. Sama, Bang. Ngaco si Mikel Sinaga ya. Silahkan dikomentarkan di kolom komentar guys. Dan kami sangat-sangat melihat bahwa sidang ini tadi yang pertama itu luar biasa bagus ya, luar biasa baik, dan ini insya Allah seperti kata Dr. Tifa tadi, kami menggunakan kata kita ya, karena ini untuk kita semuanya. Kita Malu, semua. bro, kalau masih Lu aja. pidanakan kami pakai hal-hal yang sudah salah tadi. Apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli ya. Iya. Ya. Oleh karena itu
mungkin lebih baik hadirkan, sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau Iya. nggak boleh apa boleh buat? Iya. Dan tidak lazim seperti itu. Oke. Pak Refli kan sudah tahu, dan kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Kan. Terima kasih para kuasa hukum yang sudah menyampaikan pokok-pokok. Gagal orasi Roy Suryo Rismontiva masuk replikan, Hakim MK mengizinkan, silakan Roy Suryo Rismontiva kalau apa yang mau disampaikan. Maksudnya mau orasi tuh ya di sidang MK ini. Oh, nggak bisa. Intinya, pertama soal legal standing itu penting. Kami mahkamah tidak akan masuk kepada pokok permohonan kalau pemohon tidak mampu menjelaskan memiliki kedudukan hukum. Nah, itu substansi baru kita bahas setelah lolos dari posisi legal standing. Nah, itu yang harus apa. Nah, poin terakhir saya Pak Refli dan para kuasa hukum dan prinsipal, harus ada ketersambungan. Jadi kayak benang merahnya antara apa yang diuraikan di posita dengan petitum. Jadi kalau di petitum dikatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kalau tidak dimaknai begini, dan di positanya itu harus ada elaborasi mengapa pemaknaan yang diminta oleh pemohon itu yang konstitusional. Karena ini penting, putusan mahkamah tidak akan mengabdi kepada kasus konkret. Karena norma ini bersifat erga omnes. Kalau mengabdi kepada kasus konkret, nanti kasus konkret pemohon A terjawab, tapi untuk kebutuhan hukum lain nanti tidak bisa digunakan. Dan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harus clear ini dijelaskan. Kalaupun kasus konkretnya dapat untung dari pemaknaan itu tidak akan menghambat kasus-kasus lain yang termasuk kepada prinsip erga omnes dalam sebuah norma hukum. Oleh karena itu beberapa nasihat. Nah, terima kasih. Dengan penasihatan kami pada sidang hari ini, kuasa hukum dan prinsipal punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, fine. Cuman tinggal memberitahu kepada kami. 3 pilihan. Kami akan tetap terus. Jadi tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh hakim tadi. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini, pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara, ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Nah ya, Hakim MK tidak menyetujui permintaan Refli Harun untuk Roy Suryo Rismon dan Tiva itu berbicara. Pikir si hakim kalau dikasih bicara ini orang 3 bakal orasi nih di sidang MK. Aduh, Refli Harun, kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu, kata si Hakim Saidil Isra ya. Jadi intinya Hakim MK ini bisa dikatakan menolak permohonan mereka. Bukan berarti menolak secara permanen, tetapi minta diperbaiki permohonannya ya. Karena masih ada yang dianggap kurang tepat, mungkin gitulah ya. Nah, inilah video kita ini, silahkan lihat komentar kalian di kolom komentar. Saya Bercika mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.